Setelah melalui perjalanan panjang dari base camp menuju ke pos 3 hingga bermalam di area camp pos 3, kini saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke top puncak sejati Gunung Sumbing. Sekitar pukul 5 pagi kita melanjutkan summit attack ke puncak Sumbing. Namun sesampainya pos 4 Bayangan, kita diberikan bonus berupa awan yang sangat indah. Di pos 4 pada pukul 5.14 pagi hari, beserta rombongan yang akan menuju ke puncak sejati. Kami dan rombongan dari pos 4 Bayangan melanjutkan lagi perjalanan menuju puncak. Entah kenapa kedatangan kami disambut dengan cuaca bagus di tengah-tengah perjalanan. Saya pribadi banyak-banyak bersyukur atas keindahan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Ini dapat ya? Dapat? Ya belum, nggak tahu puncaknya. Biasanya kabut. Masih lama sih. Jadi pagi ini kita menaiki puncak. Langkah demi langkah kami pijakan di atas gunung ini. Mendaki gunung bukan masalah yang tercepat atau yang terkuat. Mendaki gunung melainkan menguji kesabaran kita dan mental kita. Belajar menghargai dan saling tolong-menolong. Itulah yang dilakukan oleh pendaki dan itulah prinsipnya yang dilakukan oleh para pendaki. Kita tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Apa yang kita lakukan akan meninggalkan kesan. Apa yang kita perbuat akan ada balasan. Tetaplah lakukan terbaik untuk semua orang, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terik pagi sudah menjulang ke atas. Cuaca dingin berganti dengan cuaca sedikit hangat. Ditambah gerak tubuh membakar kalori kita. Bakar lemak. Kita melakukan start dari pos 3 pukul 4 pagi. Namun ini sedang berada di tengah-tengah antara pos 3 dan puncak sejati. Mendaki perlahan-lahan asal sampai pada puncaknya. Sedikit tenggorokan terasa kering, karena pada kelompok kami hanya membawa 1 liter air mineral. Makanya dalam pendakian summit attack kita bisa memanajemen air mineral. Namun yang terpenting dalam pendakian tidak ego dan mampu saling menghargai, berbagi, kerjasama, dan kekeluargaan. Kami sangat bersyukur dalam pendakian kali ini diberi cuaca yang sangat bagus. Alhamdulillah selama perjalanan kita diberi bonus terus. Tenang Pak, di balik semua kegagalan ada hikmah yang terbaik.
Hehehe. Itulah cara kami untuk memanggil teman karena memang jarak yang sangat jauh. Jadi apabila kita tidak panggil seperti itu, mereka tidak akan mendengar juga. Trek menuju puncak jalurnya sabana. Dengan kanan kiri jurang, jalur trek menanjak perlu konsentrasi yang sangat tinggi dan fokus dalam melangkah, guna keselamatan diri dan keselamatan kelompok. Jadi manusia jangan sombong, karena kita itu adalah seperkecil. Kalau dilihat dari atas, yang dinamakan di atas langit ada langit ya seperti ini. Jadi kita sesama manusia bisa saling menghargai dan menghormati, saling menolong agar hidup itu terlihat lebih indah. Karena memang kita hidup bermasyarakat, intinya kita saling menolong dan jangan sombong. Oke? Oke. Ternyata puncak tak secepat kita bayangkan, karena jalurnya yang sedikit mengadrenali dan jarak yang lumayan agak jauh. Jadi perlu memakan waktu yang agak banyak. bensound.com. bensound.com. Segar Pak? Dah. Segar? Seger. Segar. Gimana rasanya? Mantap. Mantap. Selamat pagi dunia. Selamat pagi Tuhan dan teman-teman. Terima kasih atas keindahanmu. Selamat pagi Merapi dan Merbabu. bensound.com. 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 Saya baru menyadari sesuatu. Kami serasa berjalan di atas awan. Hehe. Dan kami benar-benar di jalur matahari terbit. Pemandangan kami sungguh luar biasa. Cantik sekali. Serasa berjalan di atas langit. Hehehe, menghalu dulu, boleh kali. Sungguh luar biasa pemandangannya. bensound.com. 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 Kita sudah berada di pos 4 dalam ketinggian 2983 mdpl di pos 4 Cepogo. Jadi puncaknya sekitar 1 jam lagi. Tapi untuk camping tidak direkomendasi kalau di sini. Yang direkomendasi di pos 3. Virus mana? Wah, di depan udah atasnya. Kita berada di area lokasi pos 4
dengan ketinggian 305 mdpl. Yang melewati pos 4 dalam 1 kilo, lalu kita ke simpang kawah. 200 meter lagi ada Watu Lawang. Watu Lawang itu yang menurut riset itu adalah kayak pintu batu menuju ke kawah. Lalu 100 meter lagi puncak sejati. Dari pos 4 menuju puncak, jalurnya benar-benar menanjak, menguras tenaga. Baru beberapa langkah pun kita langsung berhenti. Di sini banyak berhentinya ketimbang jalan treknya. Jadi perbuatan coret menyoret di gunung tuh tidak diperbolehkan ya. Tuh, nggak boleh. Ya kurang lebih 15 menit lagi kita sampai puncak sejati. Ini bebatuan dulu medannya. 15 menit lagi. Siap, oke baik. Sampai jam 9, setengah 9. Jadi perbuatan coret menyoret atau vandalisme itu tidak diperbolehkan. Kalau coret menyoret itu tidak pencinta alam. Seperti itu. Kalau memang suka, dibuktikan. Jangan coret-coret, coret menyoret. Jangan coret. Lah, puncaknya di atas. Masuk. Jadi ini Watu Lawang. Jadi warga sekitar itu sering berziarah. Ini adalah pintu depannya Gunung Sumbing. Tapi ada syarat-syaratnya untuk memasukinya. Kita sebagai tamu tetap harus menghormati yang ada di lingkungan sekitar. Syaratnya apa aja Pak? Bawa aja Pak. Pulau Jawa sama kelapa. Itu yang pertama kali jika warga sekitar itu ingin berziarah ke kawahnya. Jadi kalau itu belum bisa masuk Belum. gitu. Kita sebagai tamu tetap harus sopan. Oke. Tuh, depan itu adalah puncak sejatinya Gunung Sumbing. Filosofinya Gunung Sumbing apa? Gunung Sumbing, puncaknya sejati adalah jatinya jalur. Yo, monggo Mas. Merapi itu ya? Depan. Merapi ya? Ya. Sejalurnya. Sejatinya jalur Sumbing. Wah, ini webbing. Mas pencet dorong. Atau ora? Udah ya. Ini turun apa naik? Turun. Turun. Beginilah trek menuju puncak. Karena jalurnya yang menanjak, terpaksa kami mendaki dibantu tali webbing untuk berpegangan untuk ke atas puncak sejati. Jalur yang kami lalui sudah mulai susah saat ini. Di dalam arti susah ada puncak keindahan dan finish pendakian di top puncak sejati Gunung Sumbing. Oke, kita sudah sampai di puncak sejati.
Dari rombongan Jakarta ya, teman-teman. Jakarta. Yang penting selamat. Amin. Kita sudah berhasil menggapai puncak sejati 3371 Nepal Van Java via Butuh Kaliangkrik. Lin ono kawan Lin. Mantap Bang. Ono kawannya Lin. Ono kawan. Mantap. Puncak sejati. Puncak sejati. Filosofi Sumbing. Filosofi Sumbingnya. Sumbing puncak sejati. Saat ini kita sudah di top puncak Sumbing. Sumbing Gunung Sejati, sejatinya jalur. Oke, 3371. Mantap. Filosofinya apa, Pak? Sumbing puncak sejati, sejatinya jalur. Oke, gitu ya, Pak ya. Ya. Gimana kesana, Pak? Seru. Seru ya. Di setiap gunung pasti ada cerita masing-masing. Menantang nggak? Kalau untuk jalur sih ya sebenarnya ringan, cuman terlalu terjal dan menanjak itu yang menguras tenaga dan mental. Tapi ketika ada tekad kuat untuk mendaki ke top puncak, pasti akan ke top puncak. Akhirnya kita tiba juga di puncak Gunung Sumbing via Kaliangkrik. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa Tengah setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Saat ingin bicara, entah kenapa ada tangis yang hendak keluar menyebabkan suara bergetar. Terima kasih Sumbing, terima kasih Indonesia. Baru pertama kali ke Gunung Sumbing, jalur via Butuh Kaliangkrik ya. Ini terkenal lah sama. Oh. Datang ke base camp jam berapa? Tadi jam berapa ya? Di jam berapa? Jam berapa? Nggak tahu, Bang. Udah ngelacem. Datang jam 9. Udah ngelacem, Bang. Ada 2 tamu yang menunggu dari Yogyakarta. Nah, itu. Pukul 4 pagi sudah berangkat dari Yogyakarta dan sampai ke base camp jam 7. Sangat lama menunggu, kasihan juga. Kalau kata dia untung saya punya akhlak. Akhlak ya. Kalau nggak punya akhlak mending Yang salah siapa? mungkin jalan Mobilnya, bukan kita ya kan. Dan kita berhasil di puncak sejati 3371. Trekkingnya gimana trekkingnya? mabok. Mantap ya. Ini makan apa ini? Tis jadi kayaknya. Jadilah. Oke, tetap semangat, jangan kapok naik gunung ya. Tujuan naik gunung apa? Menghilangkan galau. Ya itulah. Inspirasi lah. Banyak pengalaman lah. Terima kasih Sumbing, kau banyak mengajarkan banyak hal dalam pendakian kali ini. Akan ada kesannya yang tak terlupakan dalam pendakian di Jawa Tengah ini. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Gunung Sumbing. Terima kasih Sumbing, terima kasih Indonesia.